Pemirsa, kembali bersama saya Gusbah dalam acara OTW, obrolan tentang warga. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, marilah kita saksikan pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk ke kami. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyatno, anggota kelompok nelayan Fajar Harum, Kuwaru, Yogyakarta. Kami ingin bertanya pada acara OTW pada saat ini, bahwasanya cantrang, alat tangkap cantrang sedang heboh di media karena dilarang. Apakah kami sebagai nelayan ingin tahu apakah ada alat tangkap yang lain yang lebih efektif dan bagaimana cara penggunaannya sehingga kami bisa menggunakan dengan baik tanpa melanggar aturan yang ada di pemerintah. Demikian pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan dari pemirsa, ternyata pemirsa sangat tertarik sekali dengan terkait cantrang ya. Kita mohon jawaban dari Pak Suwandi. Ya, itu bagaimana Pak? Tadi ada yang bertanya tentang cantrang, adakah teknologi pengganti cantrang seperti itu? Oke, baik Gusbah. Tadi di awal saya mau menyampaikan bahwa diskusi tentang cantrang itu sekarang masih terus menjadi perdebatan. Perdebatan ya? Masih terus menjadi perdebatan. Tetapi efek negatifnya tidak bisa dipungkiri ada, gitu ya. Efek negatif pelarangan cantrang. Itu satu bagian. Bagian yang lain adalah bahwa dampak lingkungan dari kegiatan menangkap menggunakan cantrang itu ada. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, teknologi apa alternatifnya gitu ya? Kalau kita melihat teknologi perikanan, teknologi yang paling produktif saat ini adalah semacam cantrang itu, atau kita juga di perikanan menyebutkan itu sejenis troll gitu ya. Sejenis troll gitu, dan itu adalah alat yang produktif. Nah, alat itu di beberapa tempat memang dimodifikasi, dimodifikasi untuk lebih selektif menangkapnya. Tadi Gusbah di awal tadi menyebutkan bisa nggak dibesarin matanya gitu ya. Nah, itu beberapa pilihan untuk mengembangkan teknologi itu. Bahkan dikembangkan juga di negeri kita pun dikembangkan, misalnya ada yang bisa selektif sehingga tidak tertangkap kura-kura gitu. Kura-kuranya lepas, tidak tertangkap. Itu satu bagian memodifikasi. Itu dijual bebas, nelayan bisa beli atau memang kreativitas nelayan sendiri membuat itu? Sebagian besar dikembangkan dari hasil-hasil penelitian. Oke, ya. hasil penelitian itu memodifikasi alat, itu satu bagian gitu ya, satu bagian dari alternatif. Yang kedua, saya kira adalah tentu saja mengintroduksi alat yang baru gitu ya. Nah, mengintroduksi itu tolong jelaskan. Saya kurang paham mengintroduksi ya, itu apa itu? Memperkenalkan alat tangkap yang baru gitu ya. Misalnya pemerintah sekarang menyebutkan kita perlu mengembangkan sebagai penggantinya jaring milenium, istilahnya sebenarnya jaring insang seperti mungkin yang Pak Ponijo gunakan di daerah sini. Gitu sampai kapan Pak pemerintah itu? Nah, nelayan kan setiap hari kan butuh hidup. Betul. Kalau baru didiskusikan mengembangkan, ya kapan keburu mati nelayan? Betul sekali Gusbah gitu ya. Memang pilihan alat itu memang tidak mudah gitu ya, mengubah kebiasaan. Biasanya nangkap pergi sekali misalnya dapat 2 ton lalu tiba-tiba hanya 500 kilo gitu kan. Itu tidak mudah. Itu permasalahan yang terbesar dari isu-isu pintu ya Pak. Pak Ponijo nanti nggak bisa masuk rumah nanti, ini bahaya itu ya. Nah, itu isu-isu yang sangat penting. Tetapi teknologi perikanan sekarang mencoba mencari alternatif. Kalau dulu kita mencari ikan gitu ya, cari ikan, Pak Ponijo ke laut mencari ikan. Nah, sekarang terus dikembangkan bukan mencari ikan, menangkap ikan. Ikannya itu sudah tahu posisinya di mana. Nah, teknologi itu mungkin yang perlu terus didorong, diadopsi, dikembangkan gitu ya, untuk dimanfaatkan oleh nelayan sehingga cepat Pak, ini betul sekali. Wah, kelamaan kalau pemerintah seperti itu mengkaji. Waduh. Terus Pak Ponijo, ini gimana nelayan sekarang dilarang nih cantrang? Sekarang gimana? Nangkapnya pakai apa? Pakai kail. Ya gini ya Gusbah. Jadi untuk nelayan sendiri ya memang ya agak dilema tentang adanya cantrang itu dilarang. Tapi ya kita harusnya ya
apa ya, pemerintah paling enggak itu paling adanya bantuan alat lah, alat untuk mendeteksi ikan. Sekarang ya udah ada belum? Kasih ya, belum pemerintah? ya kalau dikasih kan baru mungkin sebagian ya. Tadi sebelum dinikmati Di oleh kelompoknya Bapak semua di nelayan. Pantai Selatan ini? terima kasih. Ya belum Oh, itu belum adanya ada. misalnya ada GPS, kemudian ada fish-finder yang untuk fish-finder itu untuk mengetahui ikannya itu ada di mana, itu perlu sekali memang itu. Jadi Oke. untuk mengganti cantrang itu kan kalau kita sudah ada mungkin ada GPS, ada fish-finder, kan kita bisa mengejar ikan itu di mana arahnya, dan kita kan bisa menggunakan alat yang lain, misalnya jaring milenium, jaring apa itu yang namanya itu jaring nylon dan sebagainya, itu bisa untuk mengejar ikan itu, Mas. Oke, kalau Ya, nelayan bebas. di Pantai Selatan ini sekarang nangkapnya pakai apa? Kalau nggak pakai cantrang kan dilarang nih. Ya, Sekarang pakai apa siasatnya? ya siasatnya kalau sekarang ini tinggal musimnya. Kalau musim sekarang itu musim ikan musim layur, misalnya kita pakai jaring ciker itu. Kalau misalnya musim ikan bawal ya kita pakai jaring sirang gitu. Oh, Sekarang. ikan itu ada musim-musimnya. toh, Iya, ada musim layur, musim bawal, tengiri, manyung dan lain-lain Oh, gitu. Saya luruskan sedikit Gimana? Gus Iya. Pak. Yang selatan kita ini ya, Ya. terutama kayak Pak Ponijo gitu, Iya. memang tidak terlalu banyak berinteraksi dengan cantrang. Tidak Oh, betul, menggunakan iya alat betul itu, betul gitu ya. betul, ya. Oke. Tidak, terutama Itu banyak cantrang di itu mana? rame di pantai utara Jawa. Di Pantura, Pantai Utara. ya. Pantai betul. utara Jawa gitu ya. Besok kita Di ke mana sana, ya. populasi nelayannya memang Lebih banyak. Cantrang besar semua, sekali. Iya. besar sekali, dan populasi cantrangnya juga cukup Iya. besar gitu Ya, ya. Sehingga satu masalahnya adalah jumlah nelayannya banyak, Ya, ikannya. penggunanya juga cantrang itu Cantrang banyak. banyak. Kalau kita melihat saya di awal tadi menyebutkan ada perkiraan jumlah ikan di laut. Perkiraan Betul. ya, ya. Nah, perkiraan di sana 10 itu juta ton. ikannya sudah Sudah overeksploitasi, betul. sudah Sudah dimanfaatkan overfishing itu, iya. secara berlebihan. Iya. Sementara Oh. Papua Nijo ini enak nih di Samudra Hindia nih katanya Masih gitu. banyak Mas. ikan, ya. Estimasinya Banyak ikan. itu masih kita bisa tingkatkan separuh lagi dari yang ada sekarang gitu ya. Betul, Jadi betul, peluangnya masih besar. Tapi problemnya kapalnya saya lihat ini kecil-kecil nih, apa bisa melaut sampai ke Nah, itu dia. pantai selatan Jawa yang ombaknya sebesar ini, Pak? Nah, itu dia menjadi Ya, itu kendala belum- terbesar. betul, kendala itu. Nah, tidak hanya di sini gitu ya. Iya, iya. Ketika ada masalah seperti cantrang, alat tangkap, armada kapal gitu, solusi misalnya tahun lalu gitu, tahun lalu pemerintah itu mengeluarkan kebijakan untuk membantu kapal ikan, Membantu kapal ikan. oke. membantu kapal ikan. Tapi yang dibantukan adalah kapal-kapal kecil, sehingga ya tetap aja nangkapnya di pinggir Di gitu pinggir, ya. Nggak bisa sampai agak Nggak bisa dalam. jauh Oke. gitu. Nah, Jadi itu ikannya menjadi juga PR, kecil-kecil. menjadi PR yang lain gitu ya. Oke, Pak. Terus gimana Pak Punijo untuk kalau tadi melihat musimnya dan lihat kapal, saya lihat kecil-kecil apa Iya, yang iya. berani melaut sampai ke jauh sana itu. Ya kalau ini kan mungkin sebatasnya mungkin baru apa ya, sekitar mungkin kalau masih 20 mil ke sini kan masih bisa lah, Masih kita berani, katakan masih berani. Tapi kalau sudah 20 ke sana ya itu sudah nggak berani. Kenapa Memang nggak berani, Pak? ya mungkin karena ya perahunya yang terlalu kecil, mungkin di tengah kalau ada gelombang yang besar mungkin juga kan menakutkan kan kayak gitu. Oh, Iya, jadi terus alatnya juga kan kalau tidak bawa kompas atau GPS, ya itu nanti kan ya kita mungkin susah pulang juga karena kapalnya cuma kecil gitu. Oh, begitu. Iya, dan ini kalau yang solusi yang di sini, yang terutama di Yogyakarta ya, saya matur di Yogyakarta, ini kan sudah ada pelabuhan di Sadeng, Pak. Sudah dibangun ya. pelabuhan. Sudah ada di pelabuhan di sana, dan di sana sudah perahunya paling enggak ya sudah 30 GT, itu 30 ton. Nah itu sudah bisa menangkap ke tengah, walaupun di sini perahunya kecil, tapi sudah kalau di Sadeng sudah perahu yang 30 GT besar. katanya. Iya, Kalau yang 30 dipakai GT. di sini berapa GT, Pak? Wah, itu berapa GT ya? Saya lihat di belakang ini berapa GT ini ya? Paling satu Nggak gitu. ada itu, iya, Kecil tidak, sekali ya, iya tidak kecil ada sekali gitu. ini. Disebutnya Iya. perahu motor tempel. Iya, motor Perahu tempel, motor iya. tempel. Bukan Berarti ini nggak belum kena aturan kapal khusus ya. sih yang GT itu. Oh, Nggak kena, belum nggak kena, boleh iya, iya, nangkap nggak boleh. dimanapun dia mau. Iya, Oh, nah berarti ini mah ada boleh, nelayan- bebas. nelayan rakyat ini ya. Iya, Iya, bukan nelayan rakyat, kecil tuh. ya. Nelayan rakyat, Iya, ya. iya, betul. Memang ini perlu Pak, kalau seandainya memang ada masalah seperti itu juga perlu disuarakan. Karena kan orang Oke. melihatnya nelayan itu yang Oh, yang pakai apa? kapal-kapal besar Iya, itu. yang GT-GT Oh, itu. iya, iya. Nah, ini penting juga disampaikan kalau ternyata Iya. ada nelayan
kecil-kecil yang perahunya di bawah 1 GT seperti Kalau Ya, kita ya. melihat Indonesia, Ya. yang seperti ini adalah yang mayoritas. itu. Wah, yang mayoritas Malah yang mayoritas. Mayoritas ya. itu seperti Ya. ini. Kira-kira kalau di statistik itu hampir mendekati 80% adalah kapal-kapal yang di bawah kita menyebutnya Berapa tadi? 80% hampir. 80%? Di bawah Iya. 5 gross ton gitu ya. Oh, Karena mungkin cukup dianggap besar. yang paling praktis gitu, Bu. iya, iya. Gitu. Berarti yang seperti ini tidak kena aturan cantrang karena mungkin nggak pakai cantrang yang kecil-kecil 80%. ya, nah itu enggak. Ada yang make, ada yang Ada yang enggak make, gitu. Kalau ya. kita bicara di utara gitu ya, ada Ya, yang ya. make, ada yang tidak gitu. Sebenarnya cantrang yang kita diskusikan itu kalau membaca peraturannya tidak hanya cantrang sebenarnya. Ada banyak sekali alat yang di situ Diatur. diatur. Di situ ada yang namanya payang, ada yang namanya Payang. dogol, ada yang namanya cantrang, Oh, ada yang oke. namanya pukat hela gitu. Wow. Prinsipnya Oh. adalah tadi alat tangkapnya itu yang merusak. yang mata jaringnya tadi Yang paling kecil itu. secara sederhana tadi ya, Heeh. dari yang Itu besar kecil ya? sampai yang kayak kelambu gitu ya. Oh, yang dari yang besar sampai yang paling kecil itu. ya. Jadi semakin kesini semakin kecil-kecil gitu. Semakin ya? kecil-kecil gitu. dan itu Ya. ditarik Nanti ditarik gitu sehingga apapun yang ada di depannya yang masuk ke sana kan nggak bisa masuk ke keluar. sana. Nah, Iya, tetapi itu sekali lagi apa namanya? Apakah pertanyaannya sebenarnya apakah dilarang total, ditutup sama sekali? Sekarang belum berhasil nih. Kalau kita melihat karena presidennya sampai turun tangan kok di Pantai Utara Sampai akhir tahun. sampai akhir tahun Ya. gitu ya. Berarti kan kekuatan masyarakatnya cukup kuat untuk melawan kebijakan itu gitu ya. Tetapi memang perlu betul-betul dihitung gitu. Berapa kalau saya melihatnya ditutup atau dihitung berapa jumlah yang boleh. dan tidak Kalau boleh. dilarang, terus ikan yang ditawar semakin berkurang, nanti ikannya apa? Nggak tambah besar-besar dan itu siapa yang ngambil? Kalau nggak diambil kan ikannya tambah banyak dan besar di laut itu. Ya. Nah, Iya. nanti itu gimana ikannya itu? Mubazir dong. Pertanyaannya menarik itu. Iya, iya. Iya, menarik. Gimana Pak? Gimana Pak Ponijo? Ikannya banyak nih, dilarang pemerintah kok ditangkap pakai cantrang kok. Iya, maksudnya kan itu ada apa ya istilahnya itu yang apa pokoknya jangan nangkep yang kecil-kecil itulah gitu loh. Iya. Makanya Yang, besar, yang Pak. kecil biar hidup dulu, biar besar dulu kan gitu. Oh, gitu. Iya. Gimana Pak Suwandi tadi? Iya, ya memang menarik itu ya. Saya mungkin bicara data sedikit gitu Oh ya. iya iya. Tahun 2011 pemerintah itu melakukan estimasi perkiraan perkiraan, ikan di laut ya. kita itu berapa jumlahnya. Iya iya iya. Walaupun itu menjadi bahan perdebatan karena KTP saja bisa rame jumlah penduduk gitu. Jumlah ikan. Apalagi jumlah ikan. Oke. Tetapi tetap itu adalah apa namanya estimasi yang secara ilmiah bisa diterima. Oke, baik. Dan Baik. itu ilmu yang dikembangkan di ilmu perikanan. Baik, Tahun kita 2000. lanjutkan. Kita lanjutkan bentar lagi ada Ya. yang mau lewat, Pak. Ya. Oke, baik. Baik, pemirsa, kita break dulu, kita saksikan yang mau lewat ini.